setiap Minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Cita-cita reformasi belum tercapai. Cita-cita reformasi 1998 agar Indonesia menjadi negara yang demokratis, terbebas dari masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme masih belum sepenuhnya tercapai. 27 tahun berlalu sejak gerakan reformasi yang digaungkan masyarakat sipil dan mahasiswa mampu menumbangkan rezim otoriter Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Namun, sampai hari ini, cita-cita gerakan reformasi belum tercapai. Bahkan, mungkin apa yang diperjuangkan gerakan reformasi 27 tahun lalu, hari-hari ini justru menemukan bentuk terburuknya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN misalnya. Sampai hari ini, Indonesia masih berkutat dengan persoalan korupsi. Bisa jadi, masalah korupsi hari ini lebih parah dibandingkan sebelum reformasi. Jikalau di era Orde Baru, korupsi terjadi di tingkat elit nasional, sekarang kejahatan luar biasa ini terjadi di hampir semua lini pemerintahan dari pusat sampai daerah. Gerakan reformasi memang melahirkan lembaga negara baru, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengatasi KKN. Namun, KPK yang sempat diandalkan memberantas korupsi karena memiliki kewenangan yang luar biasa, pada akhirnya dilemahkan melalui berbagai upaya seperti revisi undang-undang hingga pengebirian sumber daya manusianya lewat tes kewawasan kebangsaan. Konflik kepentingan yang menjadi gerbang masuk perilaku korup kerap diabaikan para penyelenggara negara. Berbagai tindakan yang mengarah pada kolusi dan nepotisme serta jelas-jelas bagian dari konflik kepentingan bahkan dilakukan oleh pejabat pemerintah dari tingkat paling tinggi. Penegakan hukum sejak era reformasi belum mampu mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara yang bersih dari korupsi. Penegak hukum dari polisi, jaksa, hakim, hingga pengacara ikut menjadi bagian dari akar masalah korupsi di Indonesia. Indonesia belum berani secara tegas membersihkan penegak hukum yang korup dan hidup mewah melebihi profil gaji dan pendapatan resminya. Reformasi ikut melahirkan polisi yang terpisah dari tentara dengan tugas utama untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan dalam negeri. Namun, hari-hari ini kritik besar terhadap polisi, salah satunya adalah ikut membungkam kebebasan warga negara dalam berekspresi dan berpendapat. Reformasi melembagakan pemilu yang demokratis dan jaminan kebebasan berserikat hingga mendirikan partai politik. Alih-alih Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis, partai politik ikut menjadi aktor di balik kemunduran kualitas demokrasi Indonesia. Kader partai politik yang menjadi wakil rakyat di parlemen justru kerap melahirkan undang-undang yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Reformasi juga membawa amanat supremasi sipil atas tentara. Namun, hari-hari ini masyarakat sipil kembali khawatir akan kembalinya difungsi ABRI setelah tentara dapat menduduki banyak jabatan sipil. Sudah 27 tahun reformasi belum mampu menjadikan Indonesia negara demokrasi yang makmur, adil, dan bebas dari korupsi sebagaimana dicita-citakan. Kami hadirkan informasi di Harian Kompas edisi 23 Mei 2025 di halaman muka ada foto berita terkait pertunjukan musikal Lutung Kasarung. Ini digelar merupakan karya dari Eki Dance Company di Galeri Ciputra Artpreneur di Jakarta Selatan Rabu malam. Pertunjukan musikal Lutung Kasarung yang mengambil cerita rakyat Indonesia ini berlangsung pada 22 hingga 25 Mei 2025. Lutung Kasarung merupakan sebuah legenda dari Jawa Barat yang bercerita tentang Sang Hyang Guru Minda yang turun ke bumi dengan sosok lutung yang buruk rupa yang kemudian turut membantu seorang putri bernama Purbasari. Lutung Kasarung membantu Purbasari untuk kembali ke istana dan mengambil haknya yang telah dirampas oleh Purbabarang. Kita lihat lagi, bergeser ke sebelah kanan, saudara, judul besar Harian Kompas hari ini terkait sorotan internasional. Marcos minta semua menteri mundur. Hasil pemilu Filipina tidak sesuai harapan penguasa. Presiden Filipina menilai hal ini karena rakyat tak puas dengan kinerja para menteri. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr.,
meminta seluruh kabinet yang terdiri dari 30 menteri untuk mengundurkan diri pada Kamis kemarin. Permintaan itu keluar menyusul hasil yang mengecewakan dalam pemilu paruh waktu. Marcos ingin pemerintahannya lebih memenuhi harapan publik. BBC melaporkan hasil pemilu paruh waktu 12 Mei tidak menguntungkan presiden. Hanya 6 dari 12 senator pemenang dari aliansi Marcos. Adapun 4 senator dari kubu pesaingnya, klan Duterte, 2 senator kubu Duterte meraih suara terbanyak dalam peringkat 3 besar. Pemilu sela memperebutkan total 18.000 kursi di tingkat pusat hingga daerah. Selain 12 kursi Senat dan 316 kursi DPR, ada pemilu untuk gubernur, wali kota, DPRD, dan para pejabat lain. Kita lihat lagi ada sorotan lain di bagian tengah ini, usulan perpanjangan usia pensiun butuh kajian matang terkait dengan revisi Undang-Undang ASN, saudara. Usulan Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri agar perpanjangan usia pensiun ASN dimasukkan dalam revisi Undang-Undang ASN menuai sorotan. Usulan ini perlu dikaji mendalam karena berpotensi membebani keuangan negara dan menghambat regenerasi di tubuh birokrasi. Usulan ini telah disampaikan Korpri kepada Presiden Prabowo Subianto melalui surat tertanggal 15 Mei lalu. Surat ini ditandatangani Ketua Umum Korpri yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakrullah, dan Wakil Ketua Umum Korpri, Bima Haria Wibisana. Zudan membenarkan bahwa surat itu telah dikirim kepada Presiden. Kita lihat lagi di halaman 15 terkait dengan informasi haji. Ya, kita lihat saudara di halaman 15. Nah, ini yang jadi menarik ketika toilet jadi titik temu jemaah nyasar. Ya, toilet di Masjidil Haram tak hanya sekedar tempat membuang hajat, tapi bangunan toilet ini menjadi titik temu jemaah yang terpisah dari rombongannya. Jemaah berkumpul di area salah satu toilet di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi pada Rabu malam, dan salah satu tempat paling populer titik kumpul tak lain adalah WC. WC 3 karena bangunannya cukup mencolok dan dekat dengan salah satu pintu masuk utama. Jadi kalau nyasar di Masjidil Haram jangan bingung mencari rute bus sholawat. Coba dulu merapat ke area WC 3 ya. Setelah itu kabari teman dan anggota rombongan lalu tunggu dijemput atau bertanyalah kepada petugas di pos sekitar. Problem tuntas. Nah, seperti ini juga yang dilakukan salah satu jemaah di asal Probolinggo yang nyaris putus asa mencari teman serombongannya. Ini cerita-cerita ini juga akan kami hadirkan nantinya saudara di informasi terkait dengan liputan haji di program-program Kompas TV lainnya. Informasi ini dan juga sorotan lainnya di Harian Kompas dapat Anda baca di hari ini di Koran Kompas ataupun mengakses di kompas.id.